kita akan sama-sama belajar firman Tuhan juga tentang grace. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur buat apa yang sudah disampaikan oleh Cucu. Melengkapi, kita terus belajar. Kita nggak luput dari kekurangan. Kita nggak luput dari kekurangan. Tapi kami mau punya hati yang belajar. Willing to learn about your truth. Tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, bicaralah buat kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanan, saya siap dengar firman Tuhan. Saya mau mengapresiasi buat Engkong dan Hani. Weh, pasangan ini hadir di gereja kembali. Saya mau welcome, oke. Thank you so much buat kehadirannya. Oke, saya kasih judul hari ini, tema khotbah saya tadi sudah dilengkapi oleh Cucu, yaitu temanya adalah, mohon dibuka slide-nya. Oke, namanya khotbahnya adalah Under Grace. Under Grace, oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya lahir itu dari keluarga yang bukan lahir dari keluarga orang kaya. Biasa ya. Dan saya masih ingat waktu lagi kecil. Ini papi saya juga ada join di Zoom ini, nanti papi dan mami saya pasti mengkonfirmasi ya. Saya lahir dari keluarga di mana papi dan mami saya itu pindah ke Bandung untuk bekerja. Dan terus kemudian bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi saya hidup sehari-hari itu nggak ada papa, nggak ada mama dari jam 7 sampai jam 5. Bisa bayangkan ya. Saya bersama dengan adik saya, Christine. Waktu itu belum lahir ke dunia ini. Jadi kami berdua sekolah dan kemudian pulang pergi. Ya kalau perginya mungkin diantar sama papi saya naik motor. Pulangnya karena papi saya langganan susu. Ya susu sapi dari Lembang, Baru Ajak. Namanya Baru Ajak tuh. Nah terus ada bapak-bapak yang suka nganter. Kalau nggak salah namanya Pak Didi itu ya. Pak Didi itu ditanya, kalau abis nganterin susu ya ngider, kira-kira abis ini kemana? Nggak kemana-mana Pak, ya diam aja di rumah. Lalu ditawarkan, mau nggak jemputin anak saya sekolah? Akhirnya mau. Jadi sementara orang mungkin dijemput pakai motor, dijemput pakai mobil, aku dijemput pakai sepeda ontel. Ya, aku masih ingat banget tuh, dijemput sama Pak Didi ya, terus di drop di rumah. Dan kami hidup seperti itu. Saya masih ingat juga pagi-pagi sebelum kerja papi saya sama mami saya itu harus mengantarkan mami saya malamnya bikin kacang goreng, terus dikasih gula, terus kemudian dimasukin ke plastik, terus kemudian dijual ya. Gimana cara jualnya? Dari rumah saya itu ada sekitar mungkin 200 meter itu ada warung. Jadi saya pagi-pagi sebelum sekolah harus bawa es yang di plastik-plastikin itu dulu ya. Mungkin sekarang zamannya anak saya nggak ada tuh kayaknya. Sekarang lebih terhormat tuh. Ada di kulkas tuh siapa yang bawa itu. Dari es itu loh yang dipotongin gitu. Itu ya. Kalau dulu nggak kayak gitu. Dimasukin ke plastik, diikat. Udah gitu saya harus pagi-pagi harus antar drop ke warung. Titip ya. Aku masih ingat warungnya namanya Warung Dadang. Pak Dadang ya. Terus kemudian saya titip ke sana tiap pagi. Terus saya pulang, terus siap-siap baru pergi ya. Itu nanti pulang sekolah saya harus kira sore gitu nanti saya harus datang lagi ke sana. Laku berapa, mana uangnya, terus saya setorin ke mami saya. Itulah kehidupan saya dulu ya. Dan buat saya, mami dan papi saya itu termasuk pekerja keras. Karena dari jam 7 sampai jam 5 sore itu terparkir di perusahaan tekstil. Ya, kerjanya di sana. Dan saya baru bisa ketemu sama papi mami saya sore sekitar jam 5:30 karena perjalanan. Wow, saya hidup tanpa orang tua dari jam 7 sampai jam 5:30 sore. Tapi saya melihat papi mami saya itu bekerja keras. Bahkan mami saya itu harus berjualan juga di pabrik ya, nawar-nawarin. Ya, mau nggak beli ini, dia jualan. Sampai dimarahin sama bosnya. Karena di pabrik lu malah jualan gitu ya. Tapi demi ya anak-anaknya dia jualan. Dan saya ingat banget, saya dengar ceritanya mami saya dimarahin, papi saya juga pernah dimarahin.
Dan buat saya mereka adalah pekerja keras. Buat saya pekerja keras. Oke. Nah, ada sebuah prinsip di dunia yang namanya no pain, no gain. Artinya gini, kalau nggak bekerja keras, ya akan mendapatkan sesuatu yang Anda perlukan. Oke. Yang Anda mau, yang Anda harapkan. Nah, ada pepatah dunia yang mengatakan no pain, no gain. Kalau lu gak kerja keras, lu gak akan mendapatkan kenikmatan. Lu gak akan mendapatkan sesuatu yang Anda punya mimpi untuk raih. Gak mungkin. No pain, no gain. Nah, dengar baik-baik. Tidak salah dengan prinsip ini. Guys, tidak salah dengan prinsip ini. Kita harus bekerja keras. Karena kalau gak bekerja keras, mana mungkin kita dapat. Satu sisi, betul. Tapi, saya dapat sebuah picture ini, bagus. Apa sih no pain no gain itu? Apa artinya? Tapi juga bukan cuma apa artinya. Kapan itu digunakan prinsip itu? Karena ada di bagian yang lain prinsip ini gak berlaku. Makanya kita perlu bijak. Setiap kali dapat kebenaran, setiap kali dapat prinsip, jangan hanya ditelan mentah-mentah yes gitu loh. Enggak, tapi kita lihat. Makanya kita perlu hikmat namanya. That is the difference between techniques and skill. Itu beda. Teknik diajarkan pada saat Anda mau menjadi seorang pemain sepak bola. Diajar gimana nendang yang baik. Gimana posisinya. Dengan kekuatan seperti apa. Arahnya kemana. Kenapa bisa ada tendangan pisang. Gimana caranya. Diajarin tekniknya. Tapi pada saat waktu lagi pertandingan. Itu bagaimana Anda menggunakan teknik untuk bisa mencetak gol. Untuk bisa mengoper, untuk bisa mengelabui lawan, itulah yang disebut dengan skill. Artinya skill itu begini, bagaimana menggunakan teknik pada momen yang tepat, pada waktu yang tepat. Itulah skill. Jadi teknik itu berbeda dengan skill. Nah sama, prinsip-prinsip yang kita tahu, yang kita terima hari ini, itu bagus buat kita. That is our knowledge. Ada pengetahuan di dalam diri kita untuk kita bisa mengetahui itu. That's good. Tetapi pada momen apa itu dipakai? Untuk tujuan apa? Makanya kita perlu hikmat. Tuhan, aku sedang mengalami ini. Prinsip kebenaran mana yang sedang Tuhan mau kasih dalam hidup saya untuk saya hidupi? Yang mana? Banyak. Karena kalau enggak nanti seseorang akan menuduh saudara dengan kebenarannya. Saudara sedang menghidupi kebenaran yang lain. Makanya perlu lengkap. Kita dari setiap sisi kita harus pandai dan kemudian kita bisa minta hikmat Tuhan. Mari Tuhan terjemahkan buat saya. Kira-kira prinsip ini kira-kira tepat atau enggak? Tepat. Tetapi di momen mana kita harus menggunakannya. Nanti saya akan bukakan kepada saudara bahwa prinsip ini di momen atau di site yang lain ternyata enggak tepat sebenarnya kalau dipakai ini. Oke? Nah, lihat ya. Jadi prinsip ini penting tapi bahaya kalau terlalu terlalu ekstrim Anda gunakan prinsip no pain no gain ini. Bahaya. Ada pepatah yang mengatakan kalau enggak kita kerja keras, kita enggak akan dapat sesuatu. Kita harus kerja keras. Tapi itu baik. Tapi harus waspada. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hal ini sembarangan, bahaya. Terutama di momen yang ini. Akan mempengaruhi kekristenan kita. Kenapa? Terutama urusan salvation. Tentang keselamatan. Kenapa? Ini. Di Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara baca kitab Yakobus ini, lihat judulnya, itu tidak bicara tentang keselamatan. Jadi iman tanpa perbuatan ini bukan konteks keselamatan di Yakobus. Konteks yang lain. Anda boleh cek di Alkitab saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh, Anda beriman bahwa Anda sembuh. Tapi diam aja. Ya nggak bisa, harus ada perbuatan ke arah apa yang Anda imani.
saya beriman, saya akan sembuh tanpa obat. Tapi minum obat bertolak belakang. Saya akan sembuh tanpa minum obat. Tindakannya jangan minum obat. Ada aliran seperti itu. Sehingga akhirnya gak mau ke dokter, gak mau minum obat, ujungnya game over. Ya gak apa-apa, dia mati dengan imannya. Tapi ada juga sing waras tuh, yang bener aja. Ya Tuhan juga pakai dokter, Tuhan pakai juga obat-obatan. Orang pintar menemukan obat-obatan untuk menyembuhkan, why not? Ada yang bicara seperti itu dan kemudian punya iman bahwa kalau saya mau sembuh, saya percaya Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai vitamin, Tuhan pakai herbal untuk bisa menyembuhkan saya. Dan tindakannya harus seperti apa yang dia imani. Itulah di Yakobus 2 ayat yang ke-26. Tapi ini akan berkontradiksi dengan apa? Dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu. Jadi sebenarnya kita minus. Gak perlu dengan usaha kita. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Hanya kita cuma perlu percaya doang. Gak perlu melakukan apa-apa. Cuma percaya doang. Tapi kalau di Yakobus enggak. Lu gak bisa cuma percaya doang. Anda harus lakukan sesuatu. Anda harus bertindak seperti apa yang Anda percayai. Tapi untuk keselamatan, it's different. Beda. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Dikasih dari Tuhan. Nah coba lihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. Just as the body is dead without breath. Wow. Seperti tubuh tanpa nafas itu artinya mati. So also faith is dead. Iman itu akan mati sia-sia, tidak berguna without good works. Kalau nggak ada perbuatan baik. Jadi perlu sekali di konteks Yakobus ini Anda harus berbuat baik. Harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Tetapi di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ini. God save you by his grace. Ini jadi nanti akan lebih detail. Tuhan menyelamatkanmu oleh karena kasih karunia. Oleh karena anugerah. Lihat. When you believe. Ketika engkau percaya. Ya kan kalau di sini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kira-kira bisa terasa bedanya? Kalau dibaca jadi lebih detail kan, jadi lebih kayak ke describe lebih terang gitu buat kita bahwa gini, bahwa Tuhan menyelamatkan kita oleh karena anugerahnya. When you believe. When you believe. Kan ada lagunya. When you believe. Kalau engkau percaya. Dia akan menyelamatkanmu. Dengan kasih karunia. Atas anugerah Tuhan. Ini keren. Tulisannya begini. And you can credit for this. It is a gift from God. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Bukan Anda mengusahakannya. Bukan. Memang dikasih free dari Tuhan. Salvation, keselamatan is not a reward. Bukan hasil, bukan pemberian atau bukan upah dari sesuatu yang baik yang Anda kerjakan. Bukan. Nah, inilah bedanya antara kita dengan mereka yang belum percaya Yesus. Disinilah bedanya. Karena mereka yang belum percaya Yesus, mereka hanya mempercayai bahwa kalau masuk ke dalam kerajaan sorga, Anda harus melakukan sesuatu. Anda malah harus melakukan ritual-ritual keagamaan. Anda harus mengikuti semua aturan apa yang diajarkan oleh agama. But Christianity is different. Kekristenan berbeda, enggak seperti itu. Nah, coba lihat. Sotori. Kalau Anda mengingat tentang berlian, ya,
wanita suka dengan berlian? Saya sih ngelihatnya biasa aja. Tapi mungkin pria lebih suka dengan mobil daripada berlian. Mungkin. Karena jarang pria pakai berlian. Kan jarang ya. Tapi kalau mobil oke lah ya. Kendaraan ya oke lah. Itu gadget lah oke ya. Tapi kalau wanita enggak. Lihat berlian tuh kayaknya chemistry sekali ya. Dan berlian itu kalau untuk menilai berlian itu ada 4 C. Yang pertama karat. Ya, karat. Terus kemudian color. Warnanya. Itu kan mempengaruhi mahal atau tidaknya berlian. And then clarity. Kejernihan. Kebeningannya itu loh. Nah itu clarity. Oke. Terus cut. Cuttingnya gimana? Nah itu berlian. Ya. Saya nggak tahu apakah setelah saya membagian firman ini mungkin ada beberapa di antara saudara yang mulai terpikir ingin membeli berlian ya. Mungkin ya. Kenapa saya tampilkan ini? Karena begini, untuk membahas grace, anugerah itu nggak bisa dari satu sisi, banyak sisi. Berlian itu banyak sisinya. Jadi lihat dari kiri, dari kanan, depan, atas, belakang. Wah itu berlian itu gitu. Keren. Keren. Biar wanita-wanita hari ini sedikit terhibur lah melihat berlian ini. Siapa tahu bisa jadi salah satu target berikutnya ya. Jadi untuk membahas grace itu harus seperti kita melihat berlian dari berbagai macam sisi. Nah saya mau ajak setiap kita untuk melihat dari satu sisi ini. Oke? Lihat di Mazmur 145 ayat yang ke-8. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris di English Standard Version dikatakan gini. The Lord is gracious. Penuh dengan anugerah. Penuh dengan kasih karunia. Beda nih. Ini panjang sabar, penyayang, pengasih, besar kasih setianya. Tapi beda ini terjemahannya. Slow to anger and abounding in steadfast love. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini. The Lord is gracious and merciful. Gracious and merciful. Ada 2 kata. Grace and mercy. Gak banyak orang tahu apa bedanya. Grace and mercy. Sekilas sama. Grace itu anugerah. Tapi mercy itu adalah rahmat. Rahmat Surya Diwijaya. Oh itu koan. Karena koan itu namanya bukan Andreas Wijaya bukan. Tapi Rahmat Surya Diwijaya. Rahmat. Orang bule gak bisa ngomong rahmat. Jadi waktu lagi kita pergi di imigrasi begitu dipanggil. Rachmach. Nah gitu ya. Dia gak bisa rahmat. Rachmach gitu. Sulit sekali memang namanya. Rachmach itu. Mercy. Koan itu mercy artinya ya. Mercy. Mercy itu adalah rahmat. Nah apa perbedaan antara grace and mercy? Perlu kita tahu. Kalau enggak nih bahaya nanti. Ya. Oke. Grace and mercy. What is grace? Grace adalah God giving us what we do not deserve. Gini. Tuhan memberikan apa yang enggak layak kita dapatkan. Contoh kalau kita merasa aduh gue tuh banyak dosanya. Tapi sama Tuhan dikasih anugerah gue bisa memiliki keselamatan. Asal enggak layak. Pernah nggak kita merasa nggak layak untuk menerima sesuatu dari seseorang yang memberikan kepada kita? Pernah nggak? Pernah nggak? Asal nggak layak, gue diangkat anak nih, nggak layak nih. Gue tuh bandel, gue tuh bengal, gue tuh dengan semua histori yang buruk. Tapi ternyata ada seseorang yang mengangkat kita jadi anak. Atau memberikan blessing yang begitu besar buat kita. Asal nggak layak. Nah inilah yang disebut grace. Bahwa pada saat kita merasa kita enggak layak. Tapi Tuhan menganugerahkannya kepada kita, memberikannya kepada kita. That is grace. Tapi mercy, it's different. Mercy itu adalah God not giving us what we do deserve. Artinya gini, Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya kita dapat. Bisa nangkap gak? Perbedaannya. Kalau yang pertama merasa nggak layak gitu loh. Tapi diberi anugerah. Kalau mercy gini, gue harusnya layak nih dapat ini. Tapi Tuhan nggak ngasih. Apa ya? Contoh. Kalau kita sebagai orang berdosa. Kalau kita telah pernah melakukan kejahatan.
endingnya apa? Harus dihukum. Gue nih harusnya dihukum. Tapi sama Tuhan dibebaskan dari hukuman. Itu mercy. Ngerti gak ya? Ngerti kan? Rumit. Diulang. Kalau grace itu artinya begini. Kita tuh gak layak dapat itu. Tapi dikasih. Nah kalau mercy itu harusnya gue layak dapat hukuman. Tapi gak dikasih sama Tuhan hukumannya. Diganti sama Tuhan. Gue aja yang mati gak apa-apa. Lu hidup aja. Itu mercy. Hopefully ini bisa mencerdaskan kita. Bisa membuat kita mengerti. Karena suatu hari nanti saudara yang harusnya ngajar kepada orang lain. Hah? Grace? Mercy? It's different. Dulu aku pernah datang di sebuah ibadah. Dan pastor gue ngajarin ini. Bahwa grace and mercy itu beda. Tapi keren di sini. Bahwa firman Tuhan katakan. Bahwa God is so gracious and merciful. Wow. Luar biasa. Dua kata ini yang akan kita bahas. Oke? Tapi jauh lebih detail untuk urusan grace. Saya akan bongkar dan saya akan buka satu persatu. Untuk membahas tentang grace, maka saya ingat sekali ketika saya memasukkan anak ke sekolah. Salah satunya adalah ada sekolah di Kota Bandung. Dia punya prinsip, punya norma-norma, punya tagline. Itu namanya katanya Matius. Ya. What is Matius? Mandiri, aktif, taat, inovatif, ulet, bukan binatang ulet, gigih, dan sopan. Jadi katanya menurut mereka yang mendirikan sekolah ini, sepintar apapun Anda, tapi kalau Anda nggak mandiri, nilainya jelek. Sepintar apapun, sehebat apapun Anda, kalau nggak aktif ketika belajar mengajar, Anda nilainya kurang. Nggak taat, kurang nilainya. Nggak inovatif, kurang. Nggak ulet, kurang. Nggak sopan, sepintar apapun, sehebat apapun, nilai Anda kurang. Dan setiap akhir dari setiap mungkin umpamanya KK kelas 1 selesai, nanti dia dikasih pin, dinilai sama guru. Dia dapat M, paling menonjolnya M, nanti I, nah dikumpulin. Kalau lengkap Matius dapat apa Kay? Piala, dapat piala. Wow, jadi orangnya. Nah itu diajarkan ya. Nah sama. Grace juga meminjam istilah ini. Maka saya akan bedah. Grace itu G-R-A-C-E itu apa? Untuk memudahkan kita. Untuk kita bisa mengingatnya. Oke? Sip. Nah yang pertama adalah God's gift. Grace itu God's gift. Grace itu adalah pemberian Tuhan. Katakan pemberian Tuhan. Katakan God's gift. Oke, firmannya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. God save you by His grace when you believe. And you can credit for this. It is a gift from God. Confirm? Oke, bisa dilewat? Bisa dilewat. It is a gift. Pemberian dari Tuhan. Free. You don't have to pay. Free. Gak usah coba dibayar dengan perbuatan baik, gak usah. Karena itu pemberian dari Tuhan. Salvation is not reward for the good things we have done. Nah, lihat ini. Masa sih enak banget jadi orang Kristen ya? Gak bisa lah. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita tuh harus melakukan sesuatu. Come on. Ini ilustrasi yang bagus. Ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Baca sama-sama 2-3. Sebab seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kok bisa? Iyalah. Nggak make sense. Ada ilustrasinya keren. Kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, ada 10 commandments, ada 10 perintah Allah. Dan Anda harus melakukan 10-10-nya. Baru Anda menikmati semua janji-janjinya. Kalau Anda tidak melakukan satu dari 10 ini, dari 10 perintah Allah, maka Anda tidak akan bisa menerima janjinya. Anda akan kena hukum, itu perjanjian lama.
Tapi perjanjian baru beda. Karena Yesus sudah hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Untuk menggenapi apa yang ditulis di perjanjian lama. Hey, come on. Ingat, kalau dari sini, jangan dari sini, dari rumah saudara. Oke, dari rumah saudara menuju ke sini. Widi Caca, dari rumah Widi Caca menuju ke Arkana. Mungkin anggap saja ada 10 lampu stopan. Saya nggak suka bilang lampu merah. Karena lampunya nggak cuma merah. Ada kuning, ada hijau. Jadi kita kan suka ngomong lagi di lampu merah. Padahal udah hijau. Bukan lampu merah. Cuma kita latah. Lampu merah. Kenapa merah? Lampu stopan. Lampu lalu lintas. Begitulah kira-kira ya. Paling tepat. Hei lagi di lampu lalu lintas. Nah, benar. Hei ini lagi lampu merah. Kenapa yang kuning hijau nggak pernah disebut? Mungkin kalau dia bisa ngomong dia protes. Kenapa sih harus lampu merah terus? Lampu hijau kayak kali-kali. Stopan. Lagi di stopan. Lagi di lampu lalu lintas. Dengar baik-baik. Dari rumah Widi Caca menuju ke Arkana. Anggap saja ada 10. Oke, Ca, ada 10 lampu stopan. Ya, ingat. Stopan pertama, lampu lalu lintas pertama lancar. Nggak melanggar. Keren. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak melanggar. Tapi karena waktu akhirnya di lampu lalu lintas yang ke-8 dia melanggar. Terus kemudian yang ke-9 dia nggak melanggar. Sampai ke yang ke-10 dia nggak melanggar. Tapi karena ada CCTV ada panggilan. Bapak Widi dan Ibu Caca dengan nomor mobil sekian terlihat melanggar di lampu lalu lintas ke-8. Oke? Bisakah Widi Caca bilang sama polisinya gini, Pak, kan saya 9 lampu lalu lintas nggak melanggar. Harusnya dibebaskan dong Pak. Bisa enggak? Tetap nggak bisa. Itu sebabnya ini ilustrasi yang keren. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Tetapi mengabaikan satu bagian saja. Semua lampu lalu lintas yang dilewati oleh Widi sudah dilakukan dengan tidak melanggar satupun. Tapi karena satu yang engkau melanggar, maka kau akan berurusan dengan polisi. Dan polisi tidak bisa bilang begini, ya udahlah karena yang 9-nya lu gak melanggar, ya udah kamu dibebaskan. Mana mungkin? Anda hidup di dunia ini gak pernah membunuh. Tetapi ada seorang pembunuh, dia karena kepepet, dia membunuh. Karena gelap mata, dia membunuh. Cuma sekali dalam kehidupan. Selama dia lahir, dia gak pernah membunuh. Apakah dia bisa bilang sama hakim, tolong jangan hukum saya. Karena selama hidup saya gak pernah membunuh. Ada kesempatan 200 kali untuk saya membunuh, tapi saya tidak membunuh. Baru sekali ini, please. No. Itu ilustrasinya. Jadi seluruh Anda punya 1.500 kebaikan. Karena satu saja Anda tidak melakukan kebaikan. It means Anda harus dihukum. Tapi thanks God. Karena ada mercy dari Bapa di sorga buat kita. Karena harusnya saya mendapat hukuman. Tapi sama Bapa di sorga, you don't have to pay. Kau gak harus membayar hukuman itu. Kau gak harus dihukum. Kau dibebaskan dari hukuman. That's what we call mercy. Are you with me? Bisa ngerti? Hopefully bisa lah ya. Ini sedikit lebih berat kalau anak sedikit nggak konsentrasi pasti bingung. Tapi kita perlu belajar untuk lebih tajam dalam memaknai grace and mercy. So dari ilustrasi ini keren. So nanti kalau ada yang bertanya kepada Anda bisa jelaskan. Ingat lampu lalu lintas ini. Oke? Taat 9, melanggar 1, tetap kena hukum. Anda harus dihukum. Oke. Lihat. Cukup mematahkan salah satu bagian saja untuk menjatuhkan seseorang yang terikat dengan rantai. Betul? Dede. Wah, megang rantai kuat-kuat. Ya, aku gak mau jatuh. Aku gak mau jatuh. Gak usah dong. Masa setiap chain ya dari rantai ini dipotongin satu-satu biar Dedeh jatuh. Ya enggak, satu aja cukup. Potong satu, gergaji satu, jatuh. Cukup membuat kita harus dihukum hanya karena satu perbuatan saja. It's enough. Gak usah harus ribuan, gak perlu. Itu mungkin karena gak ketahuan. Karena gak ketahuan Anda lolos. Tapi kalau ketahuan ya Anda harus menghadapi hukuman dong. Betul? Ini ilustrasinya. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ini penting buat kita. Karena ini mulai tadi konsep.
sekarang mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, firman Tuhan katakan demikian. Di Amplified Bible. It is vain for you to rise early, to retire late, to eat the bread of anxious labors. For he gives blessing. Dikatakan apa? He gives blessing. Dia memberikan berkatnya kepada kita, kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Gimana nih? Jika kita tidak mempercayai kasih karunia-Nya, maka kita cenderung akan menggunakan jeripayah dan kekuatan kita untuk meraihnya. Herannya, enggak apa-apa sih. Makanya tadi saya bilang, no pain, no gain. Emang ada orang yang mau pain, memutuskan saya mau pain supaya saya dapat gain. Ya enggak apa-apa, that's your choice, itu pilihanmu. Tapi dengar baik-baik, dalam hidup itu boleh dong kalau kita minta grace dari Bapa di sorga. Katakan grace. Katakan grace lebih keras, grace. Boleh dong kita minta grace sama Bapa di sorga, boleh? Bapak kalau boleh aku gak usah susah payah deh. Tuhan kasih anugerah aja buat aku. Yang dimana gini, mana layak lu cuma di rumah diem. Mana layak Ibu Cing-Cing ini cuma di rumah diem jadi ibu rumah tangga. Terus kemudian Cing-Cing dapat penghasilan, dapat income. Ya selama ini kan memang begitu. Dia dapat anugerah. Karena dia di rumah terus gak kerja kemana-mana. Tapi dapat duit. Dari mana? Dari suaminya lah. berarti Cing-Cing itu dapat anugerah. Dia sebenarnya pengen kerja. Tapi kata suaminya kata gini, udah lu gak usah kerja. Urus Jolin, urus JJ. Oke? Udah biar lu fokus jadi ibu rumah tangga. Nah ibu rumah tangga nih yang gak perlu harus bekerja. Diem terus di rumah. Gak ngerjain apa-apa loh. Tapi dapat duit dari suaminya. It's a grace. It's a gift. Tanpa harus melakukan apa-apa. Ilustrasi ini boleh kita minta sama Tuhan. Tuhan kalau boleh. Biarin Tuhan yang nentuin. Kalau boleh. Saya dapat anugerah dari Bapa di sorga. Tapi aneh ada orang tuh yang gak bisa gitu. Dia maunya berjerih lelah. Maunya berpayah-payah. Wah sampai parah banget. Sampai lupa ya. Terlalu sering keluar, lupa keluar. Gak. Sih banyak hari ini. Banyak orang yang sering keluar. Tapi dia lupa keluar. Gak. Keluar gak? Keluar gak? Keluar. Sampai lupa keluarga. Keluarga jadi korban. Minta anugerah Tuhan. Kita gak layak dapetin kalau terlalu banyak diam di rumah. Atau terlalu nyantai kerjanya. Tapi anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Ya gak apa-apa minta aja. Kalau dikasih praise God. It's a gift from God. Tapi kalau enggak ya gak apa-apa jalani aja hidup. Gitu kan. Tapi jangan memilih dong. Pokoknya kita nih kalau gak kerja keras mana bisa kita dapat. Ini masalahnya ada satu hukum lain. Ini masalahnya hukum anugerah. Kalau anugerah tuh Anda dapat kasih karunia dari Bapa di sorga tanpa Anda harus melakukannya. Wow. Is it beautiful? Beautiful. You can ask to God. Kita bisa minta sama Tuhan. Kenapa enggak? Cuma kita enggak pernah minta. Bangun pagi-pagi bilang, Bapak aku minta anugerahmu buat pekerjaanku. Buat bisnisku. Buat usahaku. Buat rumah tanggaku. Buat anak-anakku. Boleh dong. Aku minta anugerah dari Bapa di sorga. Sampai hari ini. Praise God. Sampai hari ini. Masih puji Tuhan. Apa yang dialami oleh saya dulu dengan papi mami saya. Seringkali dialami juga oleh anak-anak saya. Keke aja pernah bilang bahwa salah satu kebutuhan Keke yang terbesar adalah time. Waktu. Artinya dia kurang waktu dari papa mamanya. Papa mamanya kerja, papa mamanya pelayanan. Tapi kalau dia masih jadi orang baik sampai hari ini. Masih bisa memuliakan Tuhan sampai hari ini. Wow, it's a grace for me and for my wife. It's a grace. Brian, it's a grace to have Brian in my life. Kemarin waktu lagi Sweet Seventeen, Irwan aja udah bilang, biasanya anak-anak hamba Tuhan tuh liar. Kata gitu, kata Irwan. Biasanya bandel, biasanya ngaco. Lalu Irwan bilang, tapi kalau ini beda. It's a grace. Gimana? Dengan kesibukan saya, tapi masih bisa punya. It's a grace, it's a gift. Di sini dikatakan gini, percuma itu sia-sia kalau kita bangun
lebih pagi. Tidur agak telatan sampai malam, sampai lembur, begadang. Bangun lebih pagi, terus begadang tidurnya. Makan dari roti of anxious labors. Kira-kira gimana? Terus firman Tuhan bilang begini. For he gives blessing. Dia memberi berkat kepada yang dicintainya. Even in his sleep. Wow. Lagi bobo. Yang lagi sibuk cari jodoh. Dengar. Usaha perlu. Tapi jangan sampai berpayah-payah. Ya. Dede. Waktu lagi bimbingan pranikah. Ini ada pasangan yang akan menikah nanti di bulan Mei. Bimbingan pranikah. Dede merasa bahwa. Model kayak saya kok. Sahan udah gitu. Siapa yang mau? Tapi Tuhan memberi anugerah. Tiba-tiba. In her sleep. Mungkin dia lagi bobo, dia lagi gak mikir. Maksudnya bobo ini gak selalu bobo secara fisik. Tapi lagi gak mikir, lagi gak memperjuangkan, gak mengusahakannya, gak gimana. Tapi Tuhan kirim, tiba-tiba ada di sebelahnya. Coba lihat di sebelahnya, lumayan lah ya. Kadang saya lihat kamu kayak Will Smith, kadang kayak Denzel Washington. Tapi kadang kayak Chris Rock lagi heboh nih kan. It's a grace. Right, Dede? It's a grace, Dede. Evan juga, tapi juga bukan gini, ya buat dia grace sih kok, tapi buat saya kecelakaan. Ya enggak gitu lah. Kan lebih yang pernah kan cerita juga, it's a grace juga loh punya Dede bersama dengan keluarganya. What a beautiful family, wow. It's a grace. Nah ini gimana coba? Percuma dong lo mengusahakan sesuatu. Percuma bangun lebih pagi, percuma sampai begadang. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu lagi tidur. It's a grace. Kalau kita tidak mempercayai kasih karunia, maka percaya kita akan cenderung menggunakan jerih payah kita, usaha kita, kekuatan kita untuk meraihnya. Termasuk ketika kita harus pindah dari tempat ini. Injury time, kita nggak tahu harus pergi kemana. Ketika mempercayakan, it's your responsibility, my wife. Karena sudah dipilih dalam rapat untuk dia yang menjadi penanggung jawab. Kita juga ketar-ketir, gimana ini? Tapi ada grace dari Bapa di sorga. Kita bisa dapat sesuatu yang jauh lebih baik. It's a grace. Katakan kiri kanan ya, it's a grace. Wow, wow, oke. Oke, lihat ini grace ya. We don't work to earn a gift. Kita tidak berupaya untuk meraih pemberian itu. Tidak. We work to earn a wage. Wage itu upah. Kalau Anda bekerja, Anda harus mengupayakannya. Anda bekerja dengan segenap hati supaya dapat upah. Tapi kalau gift itu gak diupayakan. Ada orang kasih hadiah ulang tahun kepada saya, gak ada yang saya upayakan. Saya tiba-tiba kaget aja, tiba-tiba malam terus dibawain hadiah. Tiba-tiba dikasih surprise. Surprise itu kan gak ada di-create, gak kita mengupayakannya. Kalau kita mengupayakan supaya orang memberi surprise kepada kita, bukan surprise namanya. Iya kan? Ayo tuh, masa gak ngasih surprise sama saya? Sok kasih surprise. Kira-kira surprise-nya model apa? Sok sini gua bantuin, gua rencanain. Yuk kita atur sama-sama gimana bikin surprise buat gua. Ya lain surprise itu mah. Itu bukan surprise men. Betul? Cengli? Cengli. Karena firman Tuhan katakan, for the wages of sin. Upah dari dosa adalah death. Mati. Sekali Anda berbuat dosa, game over. Mati. Tapi, sini katakan, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Keren, katakan amin. Free gift, you don't have to pay. Jadi ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda tidak perlu membayar kepada Tuhan. Rasanya, saya yakin sekali, saya percaya sekali. Ketika seorang Niko dan Nadia, dia cari tahu Koci kebutuhannya apa, tiba-tiba dia memberikan helm kepada saya, surprise. Koci bisa ketemuan, bisa. Ini Koci, masih ingat kita ketemuan? Aduh, ada jemaat yang memperhatikan, so sweet banget. Kaget, diajak ngopi, udah gitu dikasih. Ini buat Koci, helm karena suka sepeda-sepedahan. Hopefully Koci suka. It's a gift. Saya tidak mengupayakannya. Saya kerja dulu, saya banting tulang dulu buat Niko sama Nadia, and then you give to me. Karena sesuatu yang saya lakukan. No,
It's a gift. Gimana caranya kalau saya bilang sama Niko, Niko saya bayar aja. What? Pasti gitu. What? It's a gift kok. No, saya nggak merasa layak. Saya bayar, saya transfer. Apa yang dirasakan oleh Niko sama Nadia? Itu sebuah penghinaan. Gua ngasih, dibayar. It's different, man. Salvation itu, it's a gift. You don't have to pay. Jangan coba-coba berbuat baik kepada Tuhan untuk dapatkan keselamatan. Itu sebabnya berbeda. Kalau orang di luar sana berbuat baik untuk selamat. Kalau kita enggak, karena kita sudah menerima keselamatan dari Bapa di sorga, kita harus berbuat baik. Titik berangkatnya beda sayang. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Karena kita telah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Itu different. Karena kita sudah mendapat dari Bapa di sorga grace, maka kita harus melakukan good works for other people in this world. Yang percaya katakan amin. Oke. Grace is free, but not cheap. Jangan ada yang menyepelekan grace, menganggap murah grace. Di Tuhan tenang aja dapat kasih karunia Tuhan, bikin dosa ya terus. No. Grace itu gak cheap. Grace itu dibayar pakai harga yang mahal bos. Terus kita sia-siakan. Wow. Apa yang dirasakan ketika seseorang telah memberikan sesuatu yang baik sama kita. Lalu kita sia-siakan itu. Lalu kita biarkan itu rusak. Lalu kita biarkan itu jadi bangke. Gimana kira-kira? Orang yang memberikannya akan merasa, wow, bisa tersakiti. So, bukan untuk terus-menerus berbuat dosa, tidak. Karena kita telah menerima grace. Itu sebab kita sungkan, malas, malu, gak enak kalau kita berbuat dosa. Itu titik berangkatnya beda. Oke? Yang kedua, G, God's gift. R, receive by faith. Harus diterima dengan iman. Karena gak make sense soalnya. Gak layak tapi menerima. Gimana deh? Harus diterima dengan iman. Karena sulit, salvation itu sulit sekali. Karena buat orang-orang di luar enak banget jadi orang Kristen. Gampang banget jadi orang Kristen. No, it's a privilege, it's a gift. Ilustrasi tadi sudah menunjukkan bahwa kita tidak perlu mengupayakan sesuatu untuk bisa memperoleh keselamatan. Receive by faith. Efesus 2 ayat 8 dan 9. For by grace you have been saved. Through faith. Through faith. Iman. Receive by faith. Terima dengan iman. And this is not your own doing. It is the gift of God. Karena ini pemberian Allah. Bukan apa yang Anda lakukan. Not a result of works. Bukan hasil dari apa yang Anda lakukan. So that no one may boast. Supaya enggak seorang pun yang merasa jadi bisa sombong. Kalau enggak kan ini semua karena. Betul? Kita enggak menganut paham nanti ditimbang kebaikan sama kejahatannya. Kalau imbang gimana? Teka sorga, teka neraka. Ngambang. Jelas itu. Ya kalau baiknya banyak, ya kalau baiknya banyak. Dan setelah ditimbang ternyata imbang, draw. Gimana? Ya balik deh. Kembali lagi. No, kita nggak bukan aliran itu. Bedanya antara kita dengan mereka adalah mereka do. Do you want to go to heaven? You must do this. Do you want to go to have eternal life? You must do something. Kalau kita enggak, it is done. You want to go to heaven? Just believe. Cuma percaya aja. It is done. Yesus katakan, it is finished. Sudah selesai. You don't have to pay. It is finished. G, God's gift. R, received by faith. Okay? Karena salvation is not based on our performance, but His promise. Performance and promise, beda. Karena keselamatan itu bukan karena performan kita. Karena, dicek nih performannya bagus apa enggak. Baru bisa masuk surga, enggak. Karena janji Tuhan buat kita. Not our goodness, bukan karena kebaikan kita. Tapi because His goodness in our life. Percaya katakan amin. Oke, lihat. A, G, R, A.
G-R-A-A. Available for all. Available for all. Tuhan kita gak pilih-pilih. Yang ini diselamatkan, yang ini enggak. Dikasih buat siapa aja, bebas. Tapi lu mau percaya apa enggak? Itu. Makanya di sini dikatakan, this is why the promise is by faith. So that it may be according to grace. Grace lagi. Karena itu bergantung daripada anugerah dari Bapa di sorga. To guarantee it to all. Katakan to all. Katakan. Buat semua. To all. The descendants not only to the one who is of the law. Bukan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. But also to the one who is Abraham's faith. Kita keturunannya Abraham. Abraham punya iman. Dan kita memiliki imannya Abraham itu. Bahwa kita juga termasuk di dalamnya. Menerima kasih karunia dari Bapa di sorga. Karena Bapak Abraham adalah father of us. Kalau firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia agak sulit untuk saya coba-coba ngerti, sulit. Karena bilang begini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Kumain. Saya udah berusaha dari malam menerjemahkan ini. Terpaksa saya harus cari terjemahan dalam bahasa Inggris biar enak. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ini aja sampai sini aja saya masih bingung nih. Kalau ini sih masih oke. Sehingga janji itu berlaku bagi semua. Amin. Berlaku bagi semua. Tapi kalau yang depan itu bingung. Bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tapi juga bagi mereka yang hidup dari imannya Abraham. Sebab Abraham adalah Bapa kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Guarantee to all. Buat semua. Roma 4 ayat 13 dan 25 saya cek, saya cari. Terus kemudian bagus konteksnya begini katanya. Ini konteksnya. Continues to focus on the faith of Abraham. Karena di Roma di sini dibahas tentang faithnya Abraham. And God made promises to Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Di mana janji itu Abraham mempercayainya kepada janji itu. Janji itu, those promises cannot be received by keeping the law. Janji itu tidak diberikan kalau mengikuti 10 perintah Allah. Tidak. Bukan itu. Itu transaksional. Ini enggak. Dia bilang, but only by faith. Hanya karena iman. Maukah saudara dan saya bersama-sama hari ini mempercayai bahwa Tuhan bisa memberikan anugerahnya buat kita? With our faith. Dengan iman kita. Bilang kiri kanannya, percayai ada anugerah Tuhan. Bilang kiri kanannya. Minta sama Bapa di surga. Oke? Sedikit lagi saya selesai. C. Jadi yang pertama apa? Grace, God's gift. R. Receive by faith. Oke? A. Available to all. Oke? Tapi yang C. Came through Christ. Hadir dalam kehidupan kita lewat Kristus. Tidak bisa lewat yang lain. Came to Christ. Ini ayatnya. For the law was given through Moses. Kalau 10 perintah Allah dikasih kepada Musa. Tapi grace and truth. Hai. Cucu. Hai. Grace and truth came through Jesus Christ. Enggak lewat yang lain. Tidak lewat nama lain. Through Jesus Christ. Berapa banyak yang ingin menikmati kasih karunia dari Bapa di sorga? Bukan cuma salvation. Kita sudah bekerja berjerilalah minta anugerah dari Bapa di sorga. It's a gift from God to all. Came through Christ. Lihat firman Tuhan ini. 3 slide lagi ke depan saya selesai. For in Christ Jesus you are all sons of God. Wow. Karena di dalam Yesus Kristus kalau saudara mempercayainya. Through faith. Kalau saudara mengimaninya, saudara mempercayainya. Maka you are all sons of God. Engkau semua adalah anak-anak Allah. Anak-anakku kata Bapa di sorga. Through faith. Lewat imanmu. Tergantung. Imanmu seperti apa? Mari ikuti perintah firman Tuhan.
Di sini dikatakan ada 120 kali kata in Christ Jesus. In English, di dalam terjemahan bahasa Inggris. English Bible, ada 120 kali di New Testament, di perjanjian baru dikatakan in Christ Jesus. You are all sons of God. Wow, lewat Kristus lah kita bisa menerima semua kasih karunia. Tapi pastikan, I do not treat the grace of God as meaningless. Paulus katakan, saya tidak menjadikan hukum, tidak menjadikan kasih karunia itu, memperlakukan kasih karunia itu jadi meaningless, jadi nggak punya arti. Dengan menyia-nyiakannya, enggak. Karena apa? Karena begini, for if keeping the law could make us right with God, then there is no need for Christ to die. Jadi kalau dengan kita melakukan seluruh hukum Taurat, membuat hubungan kita bersama dengan Tuhan jadi baik. Yesus buat apa mati? Artinya apa? Artinya kita sedang menganggap bahwa kematian Yesus itu gak ada harganya. Gak perlu kalau Anda mencoba melakukannya dengan upaya Anda melakukan 10 perintah Allah. Bahkan dikatakan di Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23 juga berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang bisa lakukan 10 perintah Allah. Cuma satu, Jesus. Hai, look at me. Lihat saya sebentar. It is fair. Kalau karena satu orang berbuat salah di sini, Caca berbuat salah. Lalu semua orang di kita dihukum. It is fair? No. Kita akan berkata, Tuhan, it is not fair. It ain't fair. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu seluruh dunia berdosa. Saya salah apa kata Keke? Kalau gitu mending aku gak usah dilahirkan aja di dunia ini. Masa aku lahir aku langsung berdosa? It's unfair, Lord. Semua yang unfair menurut manusia dijawab oleh Tuhan. Karena oleh satu orang mati di kayu salib, seluruh dosa muka dunia dihapuskan. Wow. It is finished. Unfair? Unfair juga dong. Masa karena satu orang mati di kayu salib, semua orang di muka bumi ini dibersihkan dan tidak berdosa? It is finished. Sudah dibayar oleh Tuhan. Itu sebabnya grace itu bukan murahan. Don't treat grace to be meaningless. No. Anugerah Tuhan diberikan, perlu dihargai. Kenapa? Karena itu menumpahkan darah dari Yesus Tuhan kita. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengenang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. G, God's gift. R, receive by faith. A, available to all. C, came through Christ. Masih ada satu lagi. E. What is E? What is E? Eternity. Right? Eternity. Sampai kepada kekekalan. Everlasting. For this is the way God loved the world. He gave his own and only Son so that everyone who believes in him will not perish. Gak akan mati, gak akan binasa. But have eternal life. Eternal. Eternity. Kasih karunia Tuhan buat kita, anugerahnya kepada kita itu sampai eternal. Wow. Kita ini banyak dosanya. Makin lama kita hidup di dunia, makin banyak dosanya. Apa makin sedikit? Makin banyak. Mengurangi, berusaha untuk mengurangi, tetap aja nambah dosanya. Tapi it's a grace, a gift from God. That you can be saved by grace. Bahwa kita bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Mari kita hargai anugerah Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Yesaya 30 ayat 18 berkata, therefore the Lord wants to be gracious to you. Itu sebabnya Tuhan itu, dia itu penuh anugerah kepada saudara. Sampai dia gak sabar untuk apa? Untuk menunjukkan kasih karunia-Nya yang harusnya lu dihukum, gak perlu dihukum. Karena di dalam Tuhan itu ada kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang ajaib.
Tuhan yang luar biasa. Dan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Dia dalam hidup saudara. It's a grace from God. Ini saya singkat, baca sama-sama. 2, 3. God's gift, received by faith, available for all, came through Christ, eternally. That's we call grace. Hopefully ini boleh menambahkan wawasan kepada kita. Ya nggak selalu tentang kehidupan sehari-hari lah ya. Tapi perlu konsep juga kita. Alright? Bagaimana Miko? Oke. G apa? God's gift. God's gift. R. Received by faith. A. Available for all. Terus C. Came through Christ. Lewat Kristus. And eternity. Okay? So let's live under grace. Saya katakan amin. Bilang kiri kanannya begini. You are not under the law. Bilang kiri kanannya. You are not under the law. Kita hidup tidak di bawah hukum Taurat. Kita sudah bebas. But under grace. Katakan under grace. I love to hear that. So my people, come on. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita tidak membuat kasih karunia jadi cheap. Tapi kita menghargai kasih karunia. Dan firman Tuhan katakan, ikutilah, turutilah perintahku. Dan lakukan ini untuk memperingati akan matinya aku di kayu salib. To show His grace to you. Tak tergoyahkan, kau tetap